Halo, jumpa lagi di channel YouTube Official Sinyo Heri. Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 14 Maret hari Senin besok. Yang pertama, Harum, Inco, ISSP, Lsip, MDKA, Medco, Nikel, Pegas, PSAB, PTBA, PTRO, dan yang terakhir SCMA. Nah, sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa secara teknikal yang kami ketahui. Dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin, agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia, bisa memberikan kontribusi yang besar buat bangsa Indonesia, terutama saham-saham yang ada di Indonesia, dan bisa memberikan kontribusi yang besar juga buat teman-teman yang membutuhkan analisa secara teknikal ya teman-teman. Langsung aja pembahasan untuk tanggal 14 Maret tahun 2022 ya teman-teman ya. Harum, Harum Energy. Harum kemarin Jumat ditutup minus 2,41%, turun 275 poin, di angka penutupan 11125 teman-teman. Harum ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencicil, bisa dicicil ya di angka sekitar 10.850 ya, 10.850 sampai ke 11 ribuan ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya tuh di angka 11.650 sampai 11.850, misalnya tembus ya, bisa langsung terbang ke 13.900-an teman-teman. Tapi ini harus sabar ya teman-teman, ini long term-nya. Oke, Harum. Oke, next. Inco, Vale Indonesia. Inco kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 1,61%, turun 100 poin di angka penutupan 6125 teman-teman. Inco ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang all time high. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli ya, bisa dicicil dan untuk Inco-nya bisa dicicil di angka 5825 sampai ke arah 6 ribuan nih teman-teman ya. Target resisten terdekatnya itu di angka 6350, misalkan tembus bisa langsung terbang ke 7 ribuan teman-teman untuk Inco, tapi ini harus sabar untuk long term-nya ya. Untuk Inco. Next. ISSP, Steel Part Industry of Indonesia. ISSP kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 2,21% atau minus 10 poin di angka penutupan 442 teman-teman. ISSP ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang all time high. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di angka 436 sampai 442 ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya itu di 460, misalnya tembus bisa terbang langsung ke arah 490-an teman-teman untuk ISSP ya. Next. Lsip, PP London Sumatera Indonesia. Lsip hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis 1,82%, naik 25 poin di angka penutupan 1395 teman-teman. Lsip ini masih secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli bisa dicicil di angka di 1345 ya, 1345 sampai ke arah ya 1345 sampai kurang lebihnya di 1380 ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya itu di angka 1430, misalnya tembus langsung terbang ke 1540 ya teman-teman untuk ini ya. Next. MDKA, Merdeka Copper Gold. MDKA hari Jumat kemarin ditutup melemah tipis minus 0,91%, turun 40 poin di angka penutupan 4350 teman-teman. MDKA ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang all time high. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 4260 ya, 4260 sampai ke arah 4290-an ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya itu di angka 4480, bisa tembus langsung terbang ke 4700-an ya teman-teman ya. Next. Medco, Medco Energy Internasional. Medco hari Jumat kemarin ditutup di angka
635 teman-teman. Medco ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli bisa dicicil di angka 610 ya, 610 sampai 635 ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya tuh di angka 650. Ya, tembus bisa langsung terbang ke arah 700-an ya teman-teman untuk Medco-nya. Next. NIKL Platimah Nusantara. NIKL hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 1% atau turun 10 poin di angka penutupan 990 teman-teman. NIKL ini secara teknikal masih uptrend dan untuk teman-teman ingin beli bisa dicicil di angka di sekitar 970 ya, 970 sampai ke 980-an ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya tuh di angka 1000. Jangan tembus bisa langsung terbang ke lebih dari 1050-an ya teman-teman. Next. Pegas, perusahaan gas negara Pegas hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 2,43%, turun 35 poin di angka penutupan 1405 teman-teman. Pegas ini secara teknikal masih sideways dan teman-teman ingin beli bisa dicicil di angka 1390 sampai 1400-an ya. Target resisten terdekatnya tuh di angka 1460 sampai 1475-an. Bisa tembus langsung terbang ke arah 1500-an teman-teman untuk Pegas ya, tapi ini harus sabar. Oke, next. PSAB J Resources Asia Pasifik. PSAB kemarin hari Jumat ditutup melemah tipis minus 0,75%, naik turun 1 poin di angka penutupan 132 teman-teman. PSAB ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman ingin beli ya bisa dicicil di angka 128 sampai 132 ya teman-teman ya. Target resisten terdekatnya di 140, bisa tembus langsung terbang ke 150-an untuk PSAB ya. Next. PTBA Bukit Asam. PTBA kemarin Jumat ditutup menguat tipis 0,29%, naik 10 poin di angka penutupan 3480 teman-teman. PTBA ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin beli ya bisa dicicil di angka 3360 sampai ke 3450 ya teman-teman ya. Target resistennya terdekatnya di angka 3540 sampai kurang lebih ke 3700-an teman-teman ya. Next. PTRO Petrosi. PTRO kemarin hari Jumat ditutup melemah minus 1,09%, turun 30 poin di angka penutupan 2710 teman-teman. PTRO ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin beli bisa dicicil di angka 2680 sampai 2710. Target resisten terdekatnya tuh di angka di sekitar 2800-an, bisa tembus langsung terbang ke 2900-an sampai 3000-an teman-teman. Tapi ini harus sabar ya untuk arah ke sana ya teman-teman ya. Next. SCMA Surya Citra Media. SCMA kemarin Jumat ditutup melemah minus 2,34%, turun 6 poin di angka penutupan 250 teman-teman. Nah, SCMA ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang downtrend. Nah, untuk teman-teman ingin beli bisa dicicil di angka sekitar 230-an ya, 230-an sampai ke 240-an ya teman-teman. Target resisten terdekatnya tuh di angka 258, misalkan tembus bisa langsung terbang ke 310-an ya teman-teman untuk SCMA. Oke. Nah, demikian hasil analisa teknikal dari kami, semoga bermanfaat, bisa memberikan keuntungan buat teman semuanya, bisa memberikan barokah buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Oke. Dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia, makin bisa memberikan kontribusi buat teman-teman dalam memberikan analisa-analisa secara teknikal. Oke. Jangan lupa selalu pakai masker, bawa hand sanitizer selalu, jauhi segala kerumunan, misalkan ada kerumunan tolong jauhin ya, demi kesehatan kita semua. Bagi yang sudah vaksin 1, vaksin 2 segera booster. Bagi yang belum sama sekali tolonglah vaksinasi karena ini penting buat kita semuanya. Oke. Kita selalu berdoa semoga Indonesia cepat pulih, ekonominya maju, rakyatnya adil dan makmur sejahtera semuanya. Oke. Demikian hasil analisa dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di analisa-analisa selanjutnya. Bye-bye.